hari-hari ini dunia kembali dilanda ketakutan yang luar biasa, kekhawatiran di mana-mana oleh karena kembali terjadi pandemi COVID-19 dengan varian baru yang menurut berbagai macam informasi bahwa daya penyebarannya 10 kali lipat lebih cepat daripada varian sebelumnya. Dan ini pula yang sudah memakan banyak korban di India dan di beberapa belahan negara lainnya, termasuk di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah baru-baru ini. Dan juga pemerintah sudah memberikan larangan demi larangan, termasuk larangan untuk beribadah di gereja-gereja yang mengundang banyak orang berkumpul. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, haruskah umat percaya hidup dalam ketakutan? Sampai-sampai kita memborong berbagai macam jenis vitamin, memborong berbagai jenis susu dan seterusnya demi membekali diri supaya jangan kehabisan stok ataupun memagari diri supaya jangan kena COVID-19. Saya kira hal itu semuanya dalam satu sisi sangat dapat dipahami sebagai bagian daripada usaha kita untuk menjauhkan diri daripada sakit penyakit. Tetapi izinkan saya mengajak saudara menyampaikan apa kata firman Tuhan supaya sakit penyakit jauh dari kehidupan kita. Di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia, 1, akan memberkati roti makananmu. 2, memberkati air minumanmu. 3, menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Kekuatan daripada sebuah ibadah dikatakan di sini adalah apa yang masuk ke dalam tubuh kita diberkati oleh Tuhan, sehingga itu membawa kita sehat, mendatangkan sukacita bagi kita. Apa yang kita minum dan masuk ke dalam tubuh kita itu diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan memperhitungkan ibadah kita. Dan apa yang kita lakukan lewat kehidupan kita sehari-hari, dia menjauhkan sakit penyakit. The power of worshiping God, kekuatan dari ibadah orang percaya. Yang dia makan menjadi kesehatan, yang dia minum menjadi kesehatan. Sakit penyakit tidak menerpa dia. Ini adalah kekuatan ibadah orang percaya. Kenapa bisa demikian? Siapa yang disebut dengan orang yang beribadah? Ini menjadi penting, saudaraku, sebab sering sekali pemahaman kita tentang siapa yang beribadah sangat dangkal. Kita berpikir datang ke gereja lalu memuji menyembah dengan musik yang bagus di gereja, itu sudah otomatis ibadah. Jawabnya belum tentu. Sebab ibadah itu adalah sikap hati, bukan sekedar ekspresi daripada badan. Kita boleh saja melompat tinggi-tinggi, tapi itu tidak berarti apa-apa kalau kita tidak memiliki kerendahan hati. Ibadah yang benar sejati itu adalah ibadah dengan mengasihi orang lain, yang tidak mengambil hak orang lain. Itu adalah ibadah, melepaskan kuk atas orang lain. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang rela melepaskan hak, suka berdamai satu dengan yang lain. Tuhan bahkan melarang orang yang mau datang beribadah tetapi masih bermusuhan dengan saudaranya. Tuhan berkata, berdamai terlebih dahulu. Ibadah yang Tuhan maksudkan di sini adalah sikap hati yang mengatakan bahwa Dia adalah Allah dan kita tidak dapat hidup tanpa Dia. Maka itu ekspresi daripada kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, manusia ini memuliakan aku dengan mulut dan bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripadaku. Hati yang menjauh daripada Tuhan adalah hati yang membangkang Tuhan. Hati yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Tatkala kita mengikuti firman-Nya, itu adalah sebuah ibadah. Dan bukankah kitab Roma pasal yang pertama
Ayat yang ke-16 berkata, Injil itu kekuatan Allah. Itu sebabnya saudaraku, ketika kita beribadah, kita mentaati firman-Nya, di sana ada kekuatan. Injil itu kekuatan Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Tidak heran, karena firman yang kita ikuti, yang kita taati itu adalah Allah sendiri. Tidak heran, maka ketika kita beribadah, mentaati firman, maka kita sehat. Maka apa yang kita makan diberkati, apa yang kita minum diberkati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, COVID-19 memang betul-betul nyata, tapi bukan untuk membuat kita hidup di bawah kekhawatiran, tapi membuat kita semakin sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari tingkatkan ibadah-ibadah kita pada masa-masa sulit ini. Maka Tuhan berkata, Dia akan menjauhkan sakit penyakit dari kehidupan kita. Sebab semua yang masuk ke dalam tubuh kita diberkati olehnya. Tuhan Yesus memberkati saudara.